Untuk mendapat keterangan yang lebih jelas mengenai Ciara, De langsung meluncur ke perusahaan milik Anek. Dia tidak tahu menahu tentang clue yang diberikan oleh saudara kembarnya itu. Tentang keluarga Ramsay. Siapa mereka? Apa mereka termasuk orang berpengaruh? Gumam De, dia terus menaikkan kecepatan. Pikiran pria itu terbagi-bagi, antara Ciara yang berada di apartemen, Anek dan juga rumah sakit. Sementara waktu yang ia punya hanya tinggal sedikit. Ia tidak bisa berlama-lama di luar seperti ini, meninggalkan rumah sakit dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sebenarnya itu bukan dirinya sama sekali, tetapi entah alasan apa, dia malah melakukannya untuk Ciara. De menggigit kepalan tangannya, rasa bersalah itu masih memenuhi dadanya. Dia sudah marah-marah pada Ciara tanpa ada alasan yang begitu jelas, sementara gadis itu tengah berada di posisi yang kacau. Kenapa kamu lemah sekali untuk urusan yang satu ini, De? Maki pria itu pada dirinya sendiri, dia segera memutar setir untuk masuk ke dalam gerbang perusahaan Anek. Tanpa babi bu, De langsung memarkirkan mobilnya dan naik ke ruangan tertinggi yang ada di gedung ini. Tidak ada yang mencegahnya, sebab semua orang tahu siapa De. Gerakan pria itu terlihat sangat tergesa-gesa. Bahkan De mengetuk pintu tidak sabaran. Hal itu sukses membuat Anek merasa curiga, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan saudara kembarnya. Namun, pria penyuka semangka itu lebih memilih diam. Untuk saat ini dia tidak mau ikut-ikutan. Aku tidak memiliki waktu banyak, An. Sekarang cepat katakan apa yang kamu ketahui, ucap De dengan mimik sungguh-sungguh. Pikirannya sedari tadi benar-benar tidak fokus. Anek menghela nafas pendek. Baiklah, aku akan menjelaskan singkatnya saja. Semua yang kamu minta nanti aku kirim lewat email. De langsung mengangguk sebagai jawaban. Dia sungguh pria yang tidak suka basa-basi. Apalagi di situasi seperti ini. Anek mulai menjelaskan siapa itu keluarga Ramsay. Yakni salah satu keluarga yang memiliki perusahaan konstruksi, RY Group. Pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut adalah Andrew D. Ramsay, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari Ciara. Tak lupa, Anek juga memberitahu bahwa Andrew memiliki saudara yaitu Austin. Dia adalah saudara satu-satunya. Tapi dia bukan saudara kandung, Tuan Ramsay menyembunyikan identitasnya dari publik. Karena beliau sudah menganggap Tuan Austin adalah anaknya sendiri. De memicing, jadi paman yang Ciara maksud tidak benar-benar lahir dari keluarganya. Dia hanya anak adopsi, tetapi De sungguh tidak menyangka, kalau Austin akan bersikap seperti itu. Austin benar-benar seperti benalu, sudah menumpang tapi tidak tahu diri. Bisa-bisanya pria itu malah menyakiti orang yang telah menolongnya. Lalu bagaimana dengan keluarga gadis itu? Dia adalah anak satu-satunya, ibunya sudah meninggal belasan tahun lalu ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki anak seusia dengan gadis itu. Wanita yang berada di sisi Tuan Andrew adalah ibu tirinya. Dan sekarang Tuan Andrew dinyatakan koma, dia dirawat di rumah sakit sastra medika, sementara putrinya hilang entah kemana, jelas Anek panjang lebar. Dia memerhatikan raut wajah De, pria berjambang lebat itu terlihat termangu. Seolah tengah berpikir keras. De. Anek menepuk bahu De, hingga lamunan pria itu buyar. Ada apa? Apa temanmu itu ada hubungannya dengan keluarga mereka? Namun, bukannya menjawab De malah mengajukan pertanyaan. An, apakah perusahaan itu termasuk perusahaan besar? Kening Anek berkerut, sebenarnya dia sedikit bingung kenapa De tiba-tiba bertanya hal yang seperti ini, sebab selama ini De adalah orang yang paling acuh tak acuh. Iya, perusahaan mereka juga memiliki beberapa anak cabang. 2 tahun lalu, Dedi pernah bekerja sama dengan mereka. Dedi juga mengenal Tuan Andrew?
Tentu saja, beliau terkenal sebagai orang yang jujur dan ramah. Maka dari itu semua proyek yang dia pegang berhasil, lain dengan Tuan Austin. Kenapa dia? Anek sedikit mengangkat sudut bibirnya, menyadari bahwa De berubah menjadi orang yang cerewet. Dia kebalikannya, maka dari itu Tuan Ramsay tidak mempercayai perusahaan padanya. Dia memiliki bagian yang lain. De menghela nafas panjang dan menyugar rambutnya. Benar-benar tak habis pikir. Apa yang membuat pria itu berubah sekeji itu? Bukannya berterima kasih, Austin malah menjadi sebuah duri. Terima kasih, Anne. Aku akan mentransfer uang ke rekeningmu, sekarang aku akan kembali ke rumah sakit. Pria itu bangkit dan langsung melangkah ke arah pintu. De, tunggu. Aku. Terlambat, pintu tiba-tiba tertutup begitu saja. Sementara De kembali berlari dengan banyak sekali pertanyaan yang bercokol di kepalanya. Ciara Pavita Ramsay. De langsung kembali ke rumah sakit. Walau bagaimanapun dia harus sadar profesinya. Sampai di sana, dia langsung disambut oleh Alana. Wanita itu sedikit berlari saat melihat De datang. Dokter De, ada pasien di kamar 006 yang membutuhkan bantuan Anda, ucap Alana. Saat itu kebetulan ada seorang pasien yang baru saja masuk ke sana. Padahal sudah ada dokter lain yang menggantikan De, tetapi Alana yang ingin mencari perhatian malah memanggil pria itu. Bukannya ada Dokter Darwin? Tapi aku tidak melihatnya, Dok, jawab Alana bohong, padahal ia yang menyuruh Darwin kembali ke ruangannya. Mendengar itu, De berdecak keras, pikirannya yang sedang kalut, membuat ia mudah sekali terpancing amarah. Bagaimana bisa Darwin tidak ada? Langkah De semakin terasa lebar untuk cepat sampai di ruangan yang dimaksud Alana. Sementara wanita itu terus mengekor, karena jadwalnya sedang lengang, Alana memutuskan untuk mengikuti kemanapun De pergi. Sebab beberapa hari ini, dia benar-benar tidak bisa mendekati De, karena pria itu terlihat sangat sibuk. Malam datang. Pukul 8 lebih beberapa menit, De sampai di apartemen. Sorot mata pria itu sudah melayu, karena seharian ini dia sudah bekerja keras, sementara pikirannya tidak sinkron. De memperhatikan sekitar, ia tebak Ciara tidak keluar dari kamar, sebab hari sudah gelap tetapi lampu belum juga menyala. Dan dugaan itu diperkuat dengan makanan yang De tinggalkan. Makanan itu terlihat sama sekali tak tersentuh. Bungkusannya masih rapih, sama seperti terakhir dilihat. Pria itu menghela nafas gusar, untuk menghadapi gadis seusia Ciara dia harus banyak-banyak memiliki stok sabar. De mencoba untuk membuka pintu, ia tahu Ciara tidak akan mungkin membuka benda persegi panjang itu andai ia mengetuknya. Alhasil De melakukan inisiatif, dan ia masih beruntung sebab Ciara tidak mengunci kamarnya. Sama seperti ruang tengah, kamar yang ditempati Ciara pun tampak gelap. De menyalakan lampu, dan pada saat itu ia bisa melihat tubuh Ciara yang meringkuk. Gadis cantik itu membelakanginya. Dan rasa bersalah itu semakin bertambah besar, De sadar ia terlalu terburu-buru mengambil langkah. Hingga menghasilkan komunikasi di antara mereka jadi berantakan. De melangkah mendekat ke arah ranjang. Gerakan pria itu terasa begitu pelan, karena tak ingin membuat Ciara terganggu. Namun, dalam jarak sedekat itu, De tidak bisa menahan diri lagi, ia langsung menjatuhkan tubuhnya dan melingkarkan tangan di pinggang Ciara. Membawa tubuh mungil itu masuk dalam rengkuhannya. Maaf, ucap De, sejurus dengan desiran aneh yang menyapa dadanya. Maafkan aku untuk semuanya. Aku tidak mendengarkan penjelasanmu lebih dulu. Pria berjambang lebat itu memejamkan mata, sementara indera penciumannya menghirup dalam-dalam aroma tubuh Ciara. Aneh, segala gundah yang sedari tadi menyelimuti hatinya seolah hilang begitu saja. Hingga De semakin mengeratkan pelukannya.
Dia tak memberi celah pada Ciara untuk bergerak sedikit pun, membuat gadis itu akhirnya sedikit demi sedikit membuka mata. Kelopak mata indah itu mengerjap, ia merasa sudah tertidur sangat lama. Sebab setelah menangis, ia benar-benar tak pergi kemana-mana. Ciara menatap lurus pada dinding putih ruangan tersebut, tetapi fokusnya teralihkan pada tangan kekar yang melingkar penuh di perutnya. "Siapa? Maafkan aku, Cia." Jantung Ciara langsung berdebar mendengar suara familiar itu. Sungguh tanpa melihat pun ia bisa menebak siapa pemilik raga kekar yang tengah memeluknya. Pria tampan itu ada di sini. Memeluk dan meminta maaf sambil memanggil namanya. Tiba-tiba air mata Ciara jatuh. Benarkah kali ini benar-benar peduli padanya? Bukankah tadi siang pria itu hanya bisa marah-marah, mengatakan semua waktu yang ia luangkan hanya sia-sia? Suara tarikan nafas Ciara yang memburu dapat didengar. Hingga perlahan pria itu sadar bahwa Ciara sebenarnya sudah bangun. "Kamu masih belum ingin bicara denganku?" Tanya tinggi tubuhnya yang cukup jauh dari Ciara, membuat ia meletakkan dagu di atas kepala gadis cantik itu. Ciara terdiam, dia hanya bisa menikmati pelukan yang terasa begitu nyaman. "Kamu marah padaku?" Lagi, gadis cantik itu hanya bisa menggigit bibir, sebab merasa lidahnya begitu keluh. "Aku minta maaf, tadi siang aku begitu keterlaluan, tapi ketahuilah aku hanya takut kamu tertangkap oleh pamanmu. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana dengan hidupku, karena pastinya aku tidak akan pernah bisa tenang. Aku tidak tahu apa yang membuatmu marah. Tapi dari situ aku sadar, aku tidak bisa menyuruh orang untuk selalu mengerti perasaanku, aku tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti bahwa aku sedang cemas. Sekali lagi, maafkan aku, mari bicara." Dan setelah itu, sebuah kecupan melandas begitu saja di puncak kepala Ciara, membuat gadis itu tertegun dengan dada yang berdebar semakin kencang. Debaran di dada Ciara semakin bertambah kencang. Sebuah kecupan kecil itu berhasil membuatnya tak berkutik. Dia terpaku dengan bola mata yang menatap lurus. Ada apa dengan dirinya? Dia tak lagi bicara. Rasanya ia sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata hari ini, membuat dia merasa begitu lelah. Pria berjambang lebat itu akhirnya hanya diam, tetapi pelukannya di tubuh Ciara sama sekali tak terlepas. Dia menunggu Ciara mau bicara padanya. Dia yakin, gadis itu tidak akan bisa marah lama-lama. Di balik tubuh kekar itu, senyum Ciara mulai terbit. Sedari tadi dia terus mencerna ucapan tentang pria itu yang mencemaskan dirinya. Ternyata tidak benar-benar mengacuhkannya. Tubuh Ciara berputar hingga secepat itu dia dan saling bertatap muka. Gadis cantik dengan bibir tipis itu berkedip, sementara hanya memasang wajah datar dan menahan nafas. "Kenapa Om berubah jadi cerewet?" Tanya Ciara, sebuah pertanyaan yang sukses membuat bibir berkedut. "Hari ini Om banyak bicara, tidak seperti biasanya. Kamu tidak sadar? Semua itu karena kamu menyebalkan." Jawab seraya membalas tatapan mata Ciara. Namun, tatapan itu tak berlangsung lama, sebab bola mata beralih fokus pada benda ranum yang terlihat sangat merah. Andai dia tidak tahu malu, ingin sekali menyesapnya. Ciara mengembuskan nafas pelan, ia sadar kalau ia memang salah. Dia sudah membentak padahal pria itu sudah banyak membantunya. Saat itu dia benar-benar emosi, karena dia merasa sudah dibohongi. Hidup bertahun-tahun dengan orang-orang terdekatnya, ternyata tak menjamin mereka baik semua. "Aku minta maaf, Om. Aku salah," ujar Ciara menggaku. Dia menundukkan kepala karena merasa menyesal. Dia terlalu terkejut dengan semua fakta ini. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang dapat dia percaya kecuali pria yang ada di hadapannya. Dulu,
De berpikir dia tidak akan pernah bisa bersikap manis seperti ini pada seorang wanita. Namun, sekarang keadaan telah memungkirinya. De menarik dagu Ciara hingga tatapan mereka kembali bertemu. Dia bisa melihat kesedihan itu dari sorot mata Ciara, bola mata yang biasanya berbinar itu kini berubah sendu. Aku ingin kamu bicara, bukan hanya minta maaf. Membicarakan apa? De menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Aku tahu kamu pergi kemana hari ini. Kamu menemui seseorang dan bertengkar dengannya. Apa aku boleh tahu masalah kalian? Ciara mematung, otaknya langsung berkelana, dia kembali teringat pertemuannya dengan Clarissa. Dia yang tak bisa mengontrol emosi langsung menjudge saudara tirinya itu ikut andil dalam rencana Austin. Alhasil dia memarahi Clarissa dan memilih tidak percaya pada gadis itu. Meski Clarissa sudah bersimpuh di kakinya. Aku sudah terlalu banyak merepotkan Om. Dan sekarang, masalahnya bertambah semakin rumit. Cia tidak tahu bagaimana caranya terlepas dari gangguan mereka, terlebih Dedi juga sedang koma, jelas Ciara dengan bola matanya yang kembali berkaca-kaca. Pikirannya sekarang hanya tertuju pada Andrew. Dia terus memikirkan cara, bagaimana membawa pria itu pergi bersamanya. Dengarkan aku. Aku sudah terlalu banyak ikut campur di kehidupanmu. Andai pamanmu tahu kamu di sini, aku pasti akan terseret juga. Jadi sekarang, ayo bekerja sama untuk melawannya, ujar De, seharian ini. Dia terus memikirkan nasib Ciara. Dia tidak mungkin terus-menerus menampung gadis ini, sementara di luar sana banyak orang yang mencarinya. Yang ada bahaya akan semakin mengintai di setiap langkah mereka. Suatu saat, De yakin bahwa Austin akan menemukan Ciara. Cepat atau lambat. Semua tergantung bagaimana ia menghindari itu semua. Om mau membantuku lagi? Tanya Ciara dengan bibir yang bergetar. Sementara harapan itu kembali ia dapatkan. Sebuah kebebasan di mana ia dan Andrew akan kembali ke kehidupan sebelumnya. De mengangguk pelan. Dia tidak memiliki pilihan lain, selain jatuh semakin dalam pada lubang yang sama.